wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Nilda M sebagai moderator. Di sini kita akan membahas sebuah topik, yaitu pengembangan karir, di mana topik ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin mencapai potensi dalam dunia profesional. Perkenankan saya memperkenalkan narasumber yang akan membahas tentang pengembangan karir pada hari ini. Nah, itulah tadi perkenalan dari narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita akan membahas tentang apa sih itu definisi karir. Nah, saya persilakan kepada narasumber pertama kita, yaitu Aldi Kurniawan, untuk menjelaskan apa sih itu definisi karir. Baik, berbicara tentang definisi karir, saya mengangkat pendapat dari seorang tokoh, yaitu Donald Super, yang mengatakan bahwa karir adalah serangkaian peran yang dijalani individu dalam sejarah kehidupannya untuk yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan aktivitas lainnya untuk menunjang karir atau profesi di masa mendatang. Saya mengangkat sebuah studi kasus, yaitu seorang mahasiswa yang dihadapkan dengan pilihan MBKM atau magang dan kampus mengajar untuk menunjang pekerjaannya di masa mendatang. Itulah tadi definisi karir menurut Donald Super yang dijelaskan oleh Aldi Kurniawan. Kalau saya sendiri sih sangat setuju dengan penjelasannya. Tapi dengan narasumber lain, apakah ada pendapat lain? Menurut yang saya baca, ada seorang ahli yang bernama Richard Boles. Karir itu merupakan perjalanan hidup yang mencakup pekerjaan, tetapi juga melibatkan tujuan, minat, dan nilai-nilai pribadi. Nah, kita beralih ke pembahasan yang tidak kalah menarik, yaitu apa sih itu definisi perencanaan karir. Nah, definisi perencanaan karir kali ini akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita, yakni Niputu Sukma Gayatri. Banyak tokoh yang mengemukakan pendapat tentang berbagai macam definisi tentang perencanaan karir, tapi di sini saya mungkin lebih sepakat kepada definisi dari Michelle Campion yang mengatakan bahwa perencanaan karir adalah upaya untuk menciptakan jalur yang jelas bagi pertumbuhan profesional melalui keterampilan dan pelatihan. Di sini saya ingin mengambil sebuah contoh kasus, yaitu mengenai sebuah perusahaan yang melakukan rotasi bagi para pekerjanya di berbagai bidang agar mereka memiliki keterampilan dan pelatihan tambahan dalam meningkatkan pengembangan sumber daya mereka. Wah, keren sekali ya narasumber kita satu ini. Nah, tentang definisi perencanaan karir itu saya setuju. Tapi apakah ada pendapat lain dari narasumber selanjutnya? Saya juga ingin mendefinisikan soal perencanaan karir yang pernah saya baca. Menurut Terence de Mesgi, perencanaan karir adalah proses perencanaan yang terarah yang berfokus pada perencanaan karir di masa depan. Contoh kasus yaitu perusahaan IT mengadakan seminar tentang tren teknologi untuk membantu karir karyawan. Nah, setelah kita membahas tentang apa sih itu definisi karir dan apa sih itu definisi perencanaan karir, untuk membuat bincang-bincang kita pada hari ini lebih menarik, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu implementasi perencanaan karir yang akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita, yaitu Aldi Kurniawan. Nah, berbicara tentang implementasi perencanaan karir ini berkaitan dengan bagaimana menerapkan dan merealisasikan perencanaan karir tersebut. Saya kembali mengangkat pendapat dari Donald Super yang mengatakan bahwa implementasi perencanaan karir ini menggunakan alat seperti inventory untuk
mengembangkan karyawan memahami diri mereka. Contoh kasus yang saya ambil di sini adalah sebuah perusahaan konsultan yang mewajibkan karyawannya untuk mengikuti asesmen minat karir setiap tahun untuk menilai perkembangan dan menyesuaikan jalur karir mereka sesuai dengan manajemen. Nah, setelah kita membahas tentang implementasi perencanaan karir, sudah pasti hari ini kita juga akan membahas tentang implementasi pengembangan karir. Nah, implementasi pengembangan karir akan menjadi pembahasan terakhir kita pada bincang-bincang hari ini. Untuk itu, untuk narasumber yaitu Deliana akan menjelaskan tentang implementasi pengembangan karir. Baik, berbicara tentang implementasi pengembangan karir, saya setuju dengan pendapat dari David Campbell. Beliau mengatakan implementasi jalur karir yang terstruktur yaitu mengembangkan jalur karir yang jelas. Contohnya di perusahaan manufaktur, manajemen menciptakan peta karir yang menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan di manajer dan menyediakan pelatihan yang diperlukan untuk setiap langkah. Saya sangat setuju dengan pendapat dari Deliana, namun saya ingin menambahkan dari apa yang saya baca, yaitu menurut ahli David Campbell, implementasi workshop penemuan diri, yaitu mengadakan workshop untuk membantu karyawan menemukan nilai dan tujuan karir mereka. Contoh yang saya dapat yaitu sebuah organisasi nirlaba mengadakan workshop di mana karyawan dapat mengeksplorasi nilai-nilai mereka dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka, membantu mereka menemukan makna dalam peran mereka. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita hari ini yang membahas tentang pengembangan karir. Adapun kesimpulan yaitu pengembangan karir adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan eksplorasi, pilihan, dan pengembangan berbagai peran dalam kehidupan individu, termasuk pekerjaan dan aktivitas lainnya. Perencanaan karir adalah proses yang terarah untuk mengembangkan profesi di masa depan. Sementara implementasi perencanaan karir melibatkan penggunaan alat seperti inventory minat dan kesesuaian pekerjaan dengan tipe kepribadian karyawan. Sedangkan implementasi pengembangan karir melibatkan jalur karir yang terstruktur dan workshop penemuan diri untuk membantu karyawan menemukan nilai dan tujuan karir mereka. Itulah tadi seluruh rangkaian bincang-bincang kita hari ini, dan mari kita berikan apresiasi kepada para narasumber. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.